Oke, kita lanjut lagi ke bentuk organisasi. Tadi kita sudah belajar bagian organisasi, sekarang kita belajar tentang bentuk organisasi. Jadi bentuk organisasi ini ada 4, ada organisasi lini atau garis atau lurus, terus yang kedua ada organisasi lini staff, yang ketiga organisasi staff atau fungsional, dan yang keempat adalah organisasi panitia. Nah, jadi yang pertama ada organisasi lini atau garis atau lurus. Kalian bisa lihat gambarnya, itu ada A, B, C, D, E, F, G. Jadi yang A ini adalah pemimpinnya, B dan C ini adalah yang menerima perintah dari A dan mempertanggungjawabkannya kepada A. Kemudian di sini ada D, E, F, G. Jadi D dan E ini menerima perintah dari B, sedangkan F dan G ini menerima perintah dari C. Jadi kelebihan dari organisasi ini adalah karena organisasi ini kan biasanya digunakan untuk jumlah yang organisasi yang jumlah anggotanya sedikit. Kelebihannya karena jumlahnya sedikit sehingga pengambilan keputusan itu jauh lebih cepat karena kan pemimpinnya kan cuma satu. Jadi pengambilan keputusannya lebih cepat. Kemudian hubungan kerjasama itu bisa terjalin dengan baik. Karena apa? Karena karyawannya kan sedikit. Hubungan kerjasamanya bisa terjalin dengan baik. Kemudian mereka saling mengenal satu sama lain karena mereka cuma punya satu pimpinan. Seperti itu. Nah, kemudian kekurangannya itu apa ya namanya? Adalah di pemimpinnya. Pemimpinnya itu seringkali menyamakan antara tujuan pribadi dengan tujuan organisasi. Kemudian cenderung diktator karena dia ngerasa organisasi ini milik dia sendiri, milik pribadi seperti itu. Terus yang kedua, ada organisasi lini atau staff. Kalau organisasi lini atau staff ini kan kalian bisa lihat ya, sama sebenarnya dengan organisasi yang tadi, tapi yang membedakannya adalah yang ini adanya ada P di sini ya. Jadi sama aja, A ini adalah pemimpin, A ini adalah pemimpin, B dan C ini menerima perintah dari A, D, E ini menerima perintah dari B, F, G ini menerima perintah dari C. Kemudian di sini ada P. P ini adalah tenaga staf yang memberikan nasihat kepada si A. Seperti itu. Nah, organisasi lini atau staf ini biasanya digunakan untuk organisasi atau perusahaan yang memiliki karyawan yang sangat banyak, kemudian mereka memiliki seperti apa ya, divisi-divisi sendiri kayak gitu loh. Jadi mereka punya apa ya namanya itu, punya pegawai dan punya staf. Nah, jadi mereka punya banyak karyawan. Jadi kelebihannya itu adalah pembagian kerjanya itu jauh lebih tegas. Jadi pembagian kerjanya itu lebih tegas dan terarah kalau yang organisasi lini atau staff ini. Nah, kemudian kekurangannya adalah kadang pelaksanaan tugasnya itu sering bingung karena dihadapkan kepada atasan. Atasannya itu kan ada, jadi mereka nih anak buahnya ini bingung kadang-kadang karena kan ada A, ada P. Jadi si P ini kan sebenarnya kan dia hanya ngasih nasihat kepada si A karena jadi kekurangannya itu adalah pelaksanaan tugas pokoknya sering bingung karena dihadapkan kepada atasan secara lini dan pemimpin staf yang memberikan nasihat dan sering terjadi ketidaksesuaian perintah. Jadi antara si A sama si P ini kadang-kadang tidak terjadi ketidaksesuaian perintah. Harusnya kan si B sama si C ini kan diperintahkan oleh si A. Nah, kadang-kadang ada tenaga staf ini yang sering memberikan nasihat sama A sehingga tidak sinkron antara A dengan P kayak gitu. Itu adalah organisasi lini atau staf. Kemudian ada yang ketiga organisasi staf atau fungsional seperti itu. Sama aja kayak yang tadi, yang A ini adalah pemimpin, kemudian yang ini A pemimpin, yang B ini adalah yang menerima perintah dari A, C menerima perintah dari A, kemudian ini ada D, E, F, G. D, E, F, G ini kalian bisa lihat ini ya, ada garis, 4 garis, ke sini, ke sini, ke sini, sama ke sini. Nah, D, E, F, G ini bisa menerima perintah dari B, bisa menerima perintah dari C. Karena kalian lihat garis 4 garis ini. Si C memiliki 4 garis di D, E, F, G, sedangkan B juga sama mempunyai 4 garis ke D, E, F, G. Nah, kelebihannya adalah pembagian kerjanya jelas, kalau kelebihannya, sehingga kalau pembagian kerjanya jelas, kemudian tujuannya lebih mudah tercapai. Nah, kemudian kekurangannya adalah kemungkinan terjadi perselisihan yang terjadi antara B sama C.
terjadinya perselisihan kemungkinan terjadi karena lihat B sama C ini kan bisa memerintah D, E, F, G. Ya kan? Nah, jadi misalkan nih si B mau memerintah D sama E, kemudian si C mau memerintah D, E sama E juga. Nah, bisa terjadi perselisihan antara B sama C seperti itu. Terus yang terakhir ada organisasi panitia. Kalau organisasi panitia ini adalah organisasi yang paling sederhana ya kan. Ketuanya juga cuma satu. Anggotanya D, B, C sama D. Jadi B, C sama D ini diperintahkan langsung oleh A. Mereka kan terus memberikan pertanggungjawaban sama si A. Ini lebih mudah. Terus pengambilan keputusan jauh lebih cepat. Kemudian kerjasamanya itu jauh lebih cepat. Jauh lebih terlaksana dengan baik lah kalau yang organisasi panitia. Keputusan yang diambil lebih tepat karena pemimpinnya cuma satu, seperti itu. Itu untuk bentuk-bentuk organisasi.